Ayah, jangan khawatir. Aku punya rencana sendiri. Jawab Yue Cheng lirih, bergumam pada dirinya sendiri. Mari kita mulai perjalanan kultivasiku di Sekte Qinyang. Aduh. Desah Yue Zishan. Ia memahami betul situasi Yue Cheng. Karena tak mampu mengolah doki dan sihir, apalagi menjadi alkemis, bagaimana mungkin ia bisa bersaing dengan Sekte Qinyang dalam 3 tahun? Sekalipun ia mampu mengolah doki dan sihir, itu sudah terlambat. Yi Qian sudah menjadi doling bintang 3, bahkan terpaut 3 bintang darinya. Anggota keluarga Yue lainnya juga mengkhawatirkan Yue Cheng, tetapi Yue Zifeng tetap tersenyum tipis. Jika Yue Cheng tak menyuruhnya untuk tak memberitahu siapapun tentang alkimianya, ia pasti sudah mengungkapkan semuanya sejak lama, dan ia yakin semua orang di keluarga Yue akan gempar. Setelah kembali ke kamarnya, Yue Cheng menutup pintu dan duduk di dalam. Ia juga mengenali kultivasi doling bintang 3 Yi Qian. Memiliki kekuatan seperti itu di usia semuda itu sungguh bakat yang luar biasa. Ia yakin kultivasinya akan lebih menakjubkan dalam 3 tahun. Yue Cheng, yang saat ini berada di tahap akhir pembentukan fondasi, telah membandingkan tingkat kultivasinya dalam benaknya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, seharusnya ia tidak kesulitan menghadapi Doshi bintang 2 atau 3. Dalam 3 tahun, ia seharusnya bisa menembus tahap akhir Kai Guang atau tahap awal Taishi. Saat itu, dengan tambahan alat ajaib, ia akan mampu menyaingi Doling. 3 hari kemudian, Yue Cheng duduk bersila di sebuah gua buatan di gunung di belakang rumah keluarga Yue, dengan tumpukan material yang sangat banyak di hadapannya. Gua ini telah digali oleh para pelayan Yue Cheng. Selama beberapa hari berikutnya, Yue Cheng berencana untuk mundur dan menyempurnakan pedang terbang dan susunan psikedelik. Memurnikan di kamarnya terlalu berbahaya, dan Yue Cheng takut ruangan itu akan terbakar lagi. Ia mengambil sepotong besi hijau di depannya. Itu adalah besi hitam berusia 1000 tahun. Yue Cheng telah mencarinya secara ekstensif sebelum menemukan keberadaannya, jadi menggunakannya sebagai material utama untuk pedang terbang itu dapat diterima. Ia juga berencana menambahkan beberapa topas dan material lain ke pedang terbang tersebut, yang akan meningkatkan kecepatannya secara signifikan dan meminimalkan konsumsi jenki saat menggunakannya. Membentuk segel tangan yang familiar, Yue Cheng menyalurkan ki-nya dengan cepat memadatkan api di tangannya. Besi hitam berusia 1000 tahun di depannya perlahan melayang. Api sejati tertinggi menyelimuti besi tersebut, dan dalam sekejap, besi berwarna sayan itu mulai berubah perlahan menjadi rona kemerahan. Yue Cheng sudah melakukan persiapan. Memurnikan besi hitam berusia 1000 tahun bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia memiliki api sejati tertinggi di tangannya, perlahan dan mantap memurnikannya. Selama masa retret Yue Cheng, tersiar kabar bahwa tuan muda keluarga Yue yang tak berguna itu akan bertarung dengan Sekte Qinyang dalam 3 tahun. Rumor itu menyebar seperti api. Beberapa mengkritik Yue Cheng karena melebih-lebihkan kemampuannya, yang lain karena dianggap bodoh. Yang lain mendukung tindakannya, percaya bahwa seseorang yang menghadapi situasi seperti itu harus hidup dengan bermartabat, bahkan jika itu berarti kematian. Bagaimanapun, semua orang berharap 3 tahun berlalu dengan cepat agar mereka bisa menyaksikan kegembiraannya. 10 hari kemudian, Yue Zishan pergi ke kota Qixing dan mengetahui bahwa pil Tongjing akan dijual di pelelangan Sekte Yuan Bao dalam 3 bulan. Sekembalinya, ia sangat gembira dan segera meminta Yue Zifeng untuk menyiapkan beberapa koin emas, karena ia akan berpartisipasi dalam pelelangan Sekte Yuanjin 3 bulan kemudian. 20 hari kemudian, cairan mendidih berwarna hijau tua muncul di hadapan Yue Cheng di dalam gua. Setelah 20 hari, ia akhirnya berhasil memurnikan besi hitam berusia 1000 tahun itu. Wajah Yue Cheng memucat. Ia memasukkan pil pemulihan ke dalam mulutnya dan sekali lagi mengendalikan api sejati tertinggi untuk memurnikan sepotong batu giok kuning pucat seukuran telapak tangan. Batu giok ini, yang disebut batu esensi topaz, dapat meningkatkan kualitas pedang terbang secara signifikan. Setelah meminum pil pemulihan, kulit pucat Yue Cheng dengan cepat kembali merona. Ramuan yang ia racik sendiri sungguh berbeda, efektivitasnya jauh lebih besar. 2 hari kemudian, di bawah pemurnian api sejati tertinggi Yue Cheng, batu esensi topaz berubah menjadi cairan kuning pucat. Cairan kuning pucat itu menari tanpa henti di dalam api sejati tertinggi, dan energi spiritual yang kaya menyebar di dalam gua. Tanpa henti, Yue Cheng terus memurnikan setiap bahan satu persatu. 7 hari kemudian, semua bahan untuk pedang terbang akhirnya disempurnakan. Berikutnya adalah penempaan pedang yang krusial. Meskipun memurnikan pedang terbang tidak berbahaya bagi pemurni, satu kesalahan saja dapat merusak seluruh material. Dengan kekayaan Yue Cheng saat ini, ia tidak mampu menyia-nyiakan sumber daya apapun, jadi ia tidak berani mengambil risiko. Ia memasukkan pil pemulihan lain ke dalam mulutnya, pikirannya terfokus, mengendalikan api sejati tertinggi untuk perlahan-lahan menyatukan berbagai material pedang terbang. Kemudian, menggunakan kekuatan jiwanya,
ia perlahan-lahan meregangkan cairan itu menjadi bentuk pedang, menempanya berulang kali hingga pedang terbang itu terbentuk sempurna. Menyempurnakan teknik ini tidak sulit bagi Yue Cheng, tetapi sangat menguras kinya. Tak lama kemudian, wajahnya kembali memucat, dan ia terpaksa melepaskan tangannya untuk mengkonsumsi pil pemulihan lagi. Ia telah menghabiskan 3 pil pemulihan untuk menyempurnakan pedang terbang, menunjukkan betapa besarnya ki yang dibutuhkan. 7 hari kemudian, sebuah pedang lebar, berkilauan dengan cahaya biru yang terang, muncul di hadapan Yue Cheng. Ia mengumpulkan api sejati tertingginya, membuka mulutnya, dan menggigit sayatan kecil di jari telunjuk kanannya. Ia membentuk segel tangan, dan beberapa tetes darah merah cerah menetes ke pedang lebar itu. Tiba-tiba, pedang itu bersinar terang, berputar cepat, aliran cahaya berkelap-kelip di bilahnya. Senyum tipis tersungging di wajah Yue Cheng, dan saat ia menggeser segel tangannya lagi, pedang lebar itu tiba-tiba menebas gua, sebuah lengkungan anggun, mendarat di tangannya. Akhirnya berhasil! Yue Cheng mengelus pedang hijau lebar di tangannya. Dengan pedang terbang ini, ia akan jauh lebih aman di masa depan. Namun, segalanya belum berakhir. Pedang terbang itu telah disempurnakan, tetapi Yue Cheng masih harus menyempurnakannya hingga selaras dengan pikirannya. Jika tidak, pedang terbang itu tidak akan memungkinkannya terbang bebas di udara. Slash! Bam bam bam! Setelah beristirahat sejenak, Yue Cheng mengendalikan pedang terbang itu agar melayang di depannya. Ia membentuk segel tangan yang aneh, dan cahaya putih samar dari alisnya melesat ke arah pedang terbang itu. Dengan masuknya cahaya putih itu, pedang terbang hijau itu mulai mengeluarkan suara berdengung, yang sangat aneh. Cahaya putih di dahi Yue Cheng adalah secercah jiwa Yue Cheng. Menyuntikkan secercah kekuatan jiwanya sendiri ke dalam pedang terbang dan menyatu sempurna dengan pedang terbang itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan. 3 hari kemudian, Yue Cheng memasukkan pedang terbang itu ke dalam sebuah kantong penyimpanan ruang. Kantong penyimpanan ruang ini digunakan oleh sekte Yuan Bao untuk menyimpan material. Yue Cheng kebetulan tidak memiliki penyimpanan ruang, jadi ia menyimpannya. Kantong penyimpanan ruang ini juga merupakan barang yang sangat mahal, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Tempat penyimpanan spasial dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan terendah adalah tas penyimpanan spasial, yang memiliki ruang internal yang sangat kecil. Berikutnya adalah gelang penyimpanan spasial, yang jauh lebih praktis di bawah dan menawarkan ruang beberapa kali lebih luas, tetapi harganya juga jauh lebih mahal. Tingkatan tertinggi adalah cincin penyimpanan spasial, yang bahkan lebih praktis di bawah dan memiliki ruang internal yang sangat besar, sehingga harganya pun selangit. Setelah akhirnya berhasil menyempurnakan pedang terbang, Yue Cheng tersenyum tipis. Selanjutnya, saatnya menyempurnakan susunan psikedelik. Susunan psikedelik adalah formasi yang sangat kuat. Jika seseorang terjebak di dalamnya, mereka yang tingkat kultivasinya rendah tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Mereka yang terjebak di dalamnya akan mengalami berbagai ilusi. Susunan psikedelik ini awalnya disebut susunan psikedelik 9 naga, tetapi Yue Cheng tidak dapat menemukan semua bahannya saat itu, dan bahan-bahan yang ia miliki hanya dapat melepaskan 30% dari kekuatannya. Menurut imajinasi Yue Cheng, susunan psikedelik 9 naga yang disempurnakan dengan baik seharusnya mampu menjebak mereka yang berada di bawah level dueling atau penyihir level ketiga. Karena kekurangan bahan, susunan psikedelik 9 naga tidak dapat berfungsi secara ofensif, hanya menciptakan halusinasi. Oleh karena itu, Yue Cheng menyebutnya sebagai susunan psikedelik. Saat Yue Cheng menyempurnakan susunan psikedelik, Yue Zifeng mengalami sakit kepala. Karena, setelah Yue Cheng menjual 2 bat ramuannya, banyak orang merasakan efek luar biasa dan kembali ke gudang senjata keluarga Yue untuk membeli lebih banyak. Namun, Yue Zifeng sudah terjual habis. Melihat begitu banyak orang yang meminta lebih, ia merasa tak berdaya. Ia ingin meminta lebih banyak kepada Yue Cheng, tetapi Yue Cheng masih belum keluar dari retretnya. Dengan 5 hari tersisa sebelum lelang 3 bulan, Yue Cheng telah menyiapkan bahan-bahan untuk susunan psikedelik tersebut. Merasakan tanda-tanda terobosan, ia merasakan gelombang kegembiraan dan segera mengatur napasnya, menggunakan tanda ini untuk berkultivasi. Kisayan mengalir masuk dan keluar bersama napas Yue Cheng, memenuhi gua dengan cahaya biru yang kaya. Yue Cheng telah memasuki kondisi ekstasi, memungkinkan jin-qinya mengalir tanpa henti melalui meridiannya. Selama 3 bulan pengasingan ini, kultivasi Yue Cheng telah memperoleh manfaat yang luar biasa. 3 hari kemudian, cahaya biru di dalam gua semakin intens. Saat Yue Cheng menarik dan mengembuskan napas, cahaya biru yang kaya itu perlahan-lahan meresap ke dalam tubuhnya, secara instan dan dramatis mengubah auranya. Akhirnya, aku berhasil menembus tahap awal cahaya pembuka Kai Guang. Yue Cheng mengembuskan napas panjang dan perlahan membuka matanya. 2 sinar cemerlang terpancar di matanya untuk waktu yang lama. Sambil memeriksa auranya, Yue Cheng tersenyum tipis.
Terobosan dari tahap awal pendirian fondasi ke tahap awal Kai Guang dan dalam setahun kecepatan ini, bagaikan pedang terbang mungkin merupakan yang pertama dalam sejarah. Menjelang lelang sekta Yuan Bao, kota Qixing ramai dengan aktivitas. Hampir semua faksi dan klan di sekitar, besar maupun kecil, telah tiba, menyebabkan harga rumah penginapan di kota Qixing melonjak, akhirnya gagal memenuhi permintaan. Semua orang pada dasarnya datang untuk 3 pil Tongjing. Lelang 3 pil kelas 4 yang dilakukan serentak telah menimbulkan kehebohan. Dengan banyak klan dan faksi berencana untuk memberikan satu kepada murid-murid berbakat mereka, percaya bahwa kemajuan di masa depan akan tak terbatas, sehingga pengeluaran tersebut sepadan. Karena jumlah peserta yang sangat banyak, sekta Yuan Bao terpaksa membatasi penerimaan hanya untuk klan dan faksi besar. Penyihir dengan Daoling atau kekuatan kultivasi tingkat 4 atau lebih tinggi juga diizinkan. Yue Cheng tiba di kota Qixing pada hari pelelangan. Pagi-pagi sekali, antrean panjang terbentuk di pintu masuk sekta Yuan Bao, menunggu antrian untuk masuk. Yue Cheng tidak punya pilihan selain berdiri di tengah kerumunan, menunggu giliran untuk masuk. Apakah ini Master Lu? Tak lama setelah Yue Cheng bergabung dalam antrean, seorang murid sekta Yuan Bao datang dan bertanya dengan sopan. Ya, saya Master Lu, ada yang bisa saya bantu? Yue Cheng sengaja mengenakan jubah hitam dan topi bambu hitam yang sama seperti yang dikenakannya terakhir kali. Tuan Lu, mohon jangan antre di sini. Kepala pelayan telah menginstruksikan kami untuk membawa Anda langsung menuju pintu masuk VIP setelah bertemu Anda. Murid sekta Yuan Bao itu membungkuk hormat kepada Yue Cheng dan memberi isyarat agar ia mengikutinya ke kiri. Yue Cheng mengangguk pelan, tahu itu pasti rencana Yun Fei Fei. Ia mengikuti murid sekta Yuan Bao itu ke kiri. Sesaat kemudian, sebuah lorong lebar dan bersih muncul di hadapannya. Melangkah keluar dari lorong itu, ia memasuki lorong spiral trapesium yang luas, dengan 3 tingkat. Dipimpin oleh murid sekta Yuan Bao, Yue Cheng duduk di sebuah ruangan pribadi yang nyaman di lantai 3. Aula itu dapat menampung 300 orang. Lantai pertama memiliki tempat duduk standar, sementara lantai kedua memiliki deretan kursi besar yang nyaman, mungkin disediakan untuk tamu yang lebih terhormat. Lantai ketiga sepenuhnya ditempati oleh ruangan-ruangan pribadi. Yue Cheng menghitung totalnya ada 10, masing-masing menawarkan pemandangan terbaik ke meja lelang di bawahnya. Ruangan-ruangan itu sendiri juga nyaman dan mewah, menjadikannya tempat duduk paling bergengsi. Ketika Yue Cheng tiba di lantai 3, 7 kamar pribadi sudah penuh. Saat ia tiba, semua orang menatapnya, tak dapat membedakan apapun. Kemudian, tatapan mereka beralih, meninggalkan Yue Cheng sendirian di kamar pribadi. Tak lama kemudian, seluruh aula lelang berangsur-angsur penuh, dan suasana mulai menjadi riuh. Dari percakapan itu, Yue Cheng dapat mengetahui bahwa banyak yang datang untuk pil Tongjing. Ia tak menyangka ramuan yang dia buat sendiri begitu populer. Tiba-tiba, sosok abu-abu di lantai 2 mengejutkan Yue Cheng. Itu adalah Yue Zishan. Yue Cheng tak menyangka Yue Zishan akan menghadiri lelang. Tak lama kemudian, semua orang telah tiba, dan pintu masuk aula lelang ditutup. Mengetahui lelang akan segera dimulai, kerumunan yang ramai itu pun tenang, menunggu dengan tertib. Tepat ketika semua orang tenang, sekelompok sekitar 10 murid dari sekta Yuan Bao muncul dari sisi kiri aula lelang. Yue Cheng diam-diam mengamati orang-orang ini. Di antara mereka adalah diaken berjubah abu-abu. Ia belum pernah melihat yang lain sebelumnya, tetapi dari aura mereka, ia bisa merasakan bahwa beberapa adalah penyihir, yang lain berlatih doki, dan kultivasi serta kekuatan mereka cukup baik. Setelah rombongan tiba di tempat lelang, diaken berjubah abu-abu berdiri di samping meja lelang, sementara yang lain segera bubar dan berdiri di dalam. Kemudian, sesosok anggun perlahan berjalan ke tengah panggung lelang. Yue Cheng pernah melihat sosok anggun itu sebelumnya, itu adalah Yun Fei Fei.